Jonathan adalah seorang miliarder muda yang meraih kesuksesan besar di usia yang relatif muda. Ia menjalankan sebuah perusahaan teknologi yang berkembang pesat, sehingga hampir setiap hari waktunya habis di kantor atau dalam perjalanan bisnis. Ia tinggal di sebuah rumah mewah di pinggiran kota bersama putra sematawayangnya, Rafael, yang berusia 6 tahun. Karena jadwalnya yang padat, Jonathan terpaksa merekrut seorang asisten rumah tangga untuk merawat rumah dan putranya ketika ia tidak ada. IRT itu bernama Bu Yanti, seorang wanita berusia 40-an yang terlihat sederhana dan ramah. Ia datang dengan rekomendasi dari kenalannya, yang memuji keterampilannya dalam menjaga rumah tetap rapi dan bersih. Bu Yanti juga tampak perhatian pada Rafael, yang selalu tampak ceria di sekitar wanita tersebut. Jonathan merasa tenang karena bisa meninggalkan putranya di tangan Bu Yanti, dan pekerjaan rumah pun tertangani dengan baik. Namun, di balik itu semua, Jonathan mulai merasa ada yang aneh. Beberapa kali, ia mendapati Rafael bicara sendiri saat ditanya tentang hari-harinya. Bocah itu hanya menjawab singkat bahwa ia bermain dengan teman baru. Jonathan sempat menertawakan pikirannya sendiri, berpikir bahwa Rafael hanya menciptakan teman imajinasi yang biasa muncul pada anak-anak. Suatu hari, Jonathan mengalami kecelakaan kecil dalam perjalanan pulang dari kantor yang membuatnya harus kembali ke rumah lebih awal dari biasanya. Ketika ia sampai di depan pintu, ia melihat rumahnya sepi, namun terdengar suara kecil dari kamar Rafael. Hatinya sedikit terusik karena suara itu terdengar seperti tangisan. Jonathan menghela napas, berpikir mungkin Rafael sedang berselisih dengan Bu Yanti. Dengan perlahan, ia membuka pintu kamar putranya. Pandangan Jonathan langsung tertuju pada Rafael yang duduk di sudut kamar dengan wajah penuh ketakutan. Sementara itu, Bu Yanti berdiri di depan anak itu, memegang boneka kecil yang tidak pernah dilihat Jonathan sebelumnya. Wanita itu berbisik pelan, hampir seperti mantra, dan Rafael tampak gemetar. Tanpa sadar, Jonathan melangkah maju dan berteriak, "Ibu Yanti, apa yang sedang Anda lakukan?" Mendengar suara majikannya, Bu Yanti tampak terkejut. Wanita itu membalikkan badan dan memasang senyum kaku. "Oh, Pak Jonathan. Saya hanya menemani Rafael bermain. Dia takut sendirian." Jonathan memandang Bu Yanti dengan tatapan penuh kecurigaan. Kenapa dia tampak ketakutan? Kenapa dia gemetar seperti itu? Rafael, dengan suara kecil dan gemetar, memeluk Jonathan dan berkata, "Ayah." Bu Yanti suka ngomong yang aneh-aneh. Dia bilang aku harus menurut, kalau enggak, aku bakal hilang. Jonathan kaget mendengar kata-kata itu. Ia tidak bisa menahan diri dan bertanya dengan suara tegas, "Apa maksud dari semua ini, Bu Yanti?" Bu Yanti mencoba menjelaskan, namun nada suaranya tidak bisa menutupi kegelisahannya. "Rafael, dia anak yang sulit dikendalikan, Pak Jonathan. Saya hanya berusaha menakut-nakuti sedikit agar dia menurut." Jonathan tak bisa menerima penjelasan itu begitu saja. Ia memutuskan untuk memeriksa rekaman CCTV di rumahnya untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi. Ia menyalakan layar dan mulai memutar rekaman hari-hari sebelumnya, tepat di kamar Rafael, yang muncul di layar benar-benar menghancurkan hati Jonathan. Terlihat Bu Yanti seringkali menakut-nakuti Rafael dengan ancaman-ancaman menakutkan yang membingungkan anak seusianya. Wanita itu menggunakan boneka seram yang selalu disembunyikannya ketika Jonathan pulang. Bahkan dalam beberapa rekaman, Bu Yanti tampak memutar video-video menyeramkan yang membuat Rafael menutup matanya sambil gemetar. Jonathan merasa tubuhnya dingin dan tangannya gemetar. Ia tidak pernah membayangkan ada orang yang begitu tega melakukan hal seperti ini pada anaknya yang masih polos. Rafael yang biasanya ceria berubah menjadi anak yang ketakutan, dan kini ia mengerti alasannya. Jonathan akhirnya memanggil Bu Yanti ke ruang tamu. Wajahnya tampak tenang, namun suaranya bergetar penuh amarah. "Bu Yanti, saya tidak bisa membiarkan Anda tinggal di sini lebih lama lagi. Anda sudah melewati batas.
Wanita itu berusaha membela diri, mengatakan bahwa semua ini dilakukan agar Rafael lebih disiplin. Tetapi Jonathan tidak tertarik mendengarnya lagi. Ia meminta Bu Yanti pergi hari itu juga dan berjanji akan menyelidiki lebih lanjut kejadian ini dengan melibatkan psikolog anak untuk membantu Rafael pulih dari trauma yang dialaminya. Setelah Bu Yanti pergi, Jonathan memeluk putranya erat-erat. Ia berjanji bahwa mulai saat ini, ia akan meluangkan lebih banyak waktu untuk Rafael. Ia akan bekerja dari rumah lebih sering dan memastikan Rafael merasa aman dan dicintai. Kehilangan kepercayaan pada orang lain yang sebelumnya ia percayai telah membuka mata Jonathan. Ia menyadari bahwa sebagai seorang ayah, ia perlu hadir lebih dari sekadar menyediakan materi. Malam itu, ia dan Rafael berbicara panjang lebar, berusaha melepaskan ketakutan dan trauma yang anak itu rasakan. Meski butuh waktu lama, Jonathan bertekad untuk membantu Rafael kembali menjadi anak yang ceria dan bebas dari bayang-bayang ketakutan. Sejak saat itu, Jonathan tidak hanya menjadi ayah yang lebih baik bagi Rafael, tetapi juga lebih selektif dalam memilih orang yang diizinkan masuk ke dalam kehidupannya dan putranya.